Dan juga bahasa Arab itu kan pertama kita harus bangun kecintaan dulu. Kalau kita cintanya dengan musik kan, kita senang dengan musik, pasti kan kita senang mendengarkan musik itu. Kalau misalnya Bang. Sabili ini misalnya senang sama Fakhri, ada Sabilil misal ini hanya sebagai contoh. Sabili ini pasti akan selalu menyebutkan nama Fakhri. Sabili ini pasti akan selalu bahkan tidak hanya sekedar menyebutkan di dunia nyata, di dalam mimpi juga pasti akan datang. Itu ketika sudah kecintaan kita sudah betul-betul lahir. Jadi bangunlah dulu kecintaan, sadar bahwa bahasa Arab ini adalah milik kita, dan kalau bukan kita siapa lagi. Bahasa Arab ini adalah keren. Pokoknya timbulkan kecintaan yang sangat mendalam terhadap bahasa Arab. Insya Allah kalian bakalan mudah banget. Siap. Terima kasih banyak Bang pertanyaan tadi. Alhamdulillah. Kita sekarang satu pertanyaan lagi Bang. Ada nih dari Indah Kirana. Izin Ustadz, cara memahami ilmu balaghah gimana ya Ustadz? Lagi-lagi cara memahami ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Baligh. Apa itu Bang? Ilmu Mungkin teman-teman yang belum tahu bisa diberi pemahaman dulu Bang. Ilmu balaghah itu adalah ilmu di dalam penyampaian, memahami siak di dalam kata. Terus terang, ini kembali lagi, kalau ente ingin lebih mudah lagi, bahkan ditambah lagi ente bisa mempraktekkan daripada ilmu balaghah tersebut, antum pelajari bahasa Arab. Pelajari dulu bahasa Arab. Kalau mungkin antum bisa memahami kalau dari segi teori tanpa memahami bahasa Arab pun, ketika kita kiaskan dengan bahasa Indonesia, mungkin antum bisa secara teori, tapi secara pengaplikasiannya mungkin hanya bisa diaplikasikan dalam bahasa Indonesia, tapi tidak di dalam bahasa Arab. Tapi ketika antum sudah bisa bahasa Arab, di dalam bahasa Arab itu sebenarnya terdapat ilmu balaghah. Seperti itu. Dan ilmu balaghah juga termasuk daripada ilmu alat, ya ilmu seni di dalam bahasa, ilmu di dalam memperindah sebuah kata. Ilmu di dalam memperindah sebuah kata, seni. Seni, terminologinya adalah tazyin secara lugawi, atau memperindah sebuah kata, itu adalah ilmu balaghah. Bagaimana bahasanya antum biar lebih indah, itu dengan ilmu balaghah. Lebih keren dengan ilmu balaghah, memiliki daya tarik, itu dalam ilmu balaghah. Nah, bagaimana antum mau mudah memahami ilmu balaghah untuk memperindah bahasanya antum, sedangkan bahasanya itu sendiri antum antum masih belum menguasai. Kulluha yarji ila al-lughah, kulluha yarji ila isti'ab al-lughah al-arabiyyah, fa sawfa yulahiqu al-ulum adida fima ba'd. Ketika antum sudah menguasai bahasa itu sendiri, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu qawaid, dan ilmu baca kitab dan lain sebagainya itu akan ikut sendiri seperti itu. Ya, Bang. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Oke, Kak Indah sudah terjawab ya. Satu lagi nih Bang, terakhir nih dari penanya, dari Wildan. Ustadz, apa yang harus dipelajari pertama kali dalam bahasa Arab? Wah, dasar nih Bang. Mohon pencerahannya Ustadz. Mohon pencerahannya. Barakallah ya Wildan. Kemarin juga ada anak takallam yang baru berangkat ke Jamiatul Azhar Mesir. Dia dari Tasik. Namanya Wildan juga nih. Baru berangkat kemarin dan sekarang dia kuliah di Jamiatul Azhar. Masya Allah. Kuliah di kampus Azhar Kairo. Nah, mudah-mudahan Wildan juga, atau udah di Mesir juga. Jangan-jangan Wildan itu dia. Seperti itu ya. Wildan, apa yang harus dipelajari? Pertama kali dalam bahasa Arab. Kosakata memang penting, mempelajari kosakata, mengetahui kosakata mufradat, atau kalau bahasa Inggrisnya vocabnya, itu memang penting banget. Tapi percuma kosakata banyak tapi tidak dipraktekkan. Yang lebih mudah lagi, antum biar lebih bisa mendapatkan kosakata dan bisa mendapatkan ungkapan-ungkapan juga, hafalin ungkapan-ungkapan singkat. Karena di situ kalimatnya sudah, istilahnya kalau nasi itu udah dimasak. Kalau mufradat kan masih berbentuk beras, kan? Masih berbentuk beras kan? Kalau ungkapan-ungkapan, uslub, maqati, potongan-potongan kata itu istilahnya kan udah matang, udah siap saji. Jadi tinggal antum makan. Praktekkan selalu ibarah-ibarah singkat, muhadatsah singkat, ungkapan-ungkapan singkat, speaking singkat, itu yang paling mudah. Jangan ke kawaid, ntar nggak jadi ngomong antum. Seperti itu.
Keburu pusing belinger dulu ya Bang di awal ya. Iya. Oke, siap. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Bang. Ini berarti kita sekalian closing kali ya Bang. Kira-kira pesan terakhir nih, closing statement dari Abang kepada teman-teman nih, terutama anak muda nih, yang mungkin masih ragu-ragu buat belajar bahasa Arab atau ragu-ragu untuk meneruskan studi ke Timur Tengah gitu. Kira-kira closing statement dari Abang gimana nih Bang? Biar anak muda pada semangat nih Bang. Nah, barakallahu fiki ya akhi Fakhri. Ada arba'a khutuwat fi nailil injaz fi hayatina. Ada 4 langkah untuk agar kita tuh bisa mendapatkan keberhasilan. Keberhasilan atau kepuasan dalam hidup kita. Keberhasilan itu apa sih? Ketika kita merasa puas, merasa bangga dengan apa yang sudah kita dapatkan, itu berhasil. Kalau antum masih belum bangga, berarti antum masih belum berhasil. Kalau antum masih belum puas dengan apa yang antum capai, berarti antum masih belum berhasil. Ada 4 langkah teman-teman, ini bisa dipraktikkan untuk antum mengambil disiplin ilmu apapun itu, bukan hanya sekedar bahasa Arab, untuk antum mendapatkan keberhasilan antum terutama. Yang pertama, antum harus memiliki deadline hidup. Nah, misalnya kan setiap orang kan memiliki tujuan. Oke, semua orang tuh memiliki orientasi hidup. Anak pengen begini, anak pengen begitu, anak pengen seperti ini. Cuman percuma kalau antum nggak ada tahdidul haya. Apa aradta najahata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tamshi fil yabasi, kan kayak gitu dikatakan oleh para ulama. Ente ingin sukses tapi ente tidak menapaktilasi atau tidak mengikuti jejak-jejak orang sukses. Antum pengen jadi kayak Ustaz Fahri, bisa go internasional, tapi antum tidak bisa mengikuti jejaknya, menapaktilasi jejaknya akhi Fahri, ya nggak bakalan bisa. Inna safinata la tamshi fil yabasi, sesungguhnya kapal itu tidak berjalan di atas tanah yang gersang ya akhi. Teman-teman sekalian, untuk antum semua, teman-teman juga para pemuda-pemudi, kakak, guru, semuanya yang ada di sini, mungkin ya sebelumnya bukan di sini juga, saya juga termasuk untuk mengajari kalian. Bas hada faqad tadabadul afkar, tabadul afkar hada. Ya hanya sekedar untuk sebagai sharing antara kita dengan teman-teman semuanya ya. Yang tadi saya sampaikan adalah 4 langkah untuk melakukan sebuah keberhasilan besar dalam hidup kita ya, baik itu dalam keberhasilan di dalam menguasai sebuah disiplin ilmu, atau keberhasilan di dalam sebuah karir, atau di dalam bagaimanapun itu. Teman-teman sekalian, 4 langkah ini yang alhamdulillah sudah anak terapkan ya. Yang pertama sudah saya sampaikan tadi, pilih style antum, passion antum di mana. Misalnya antum mau belajar bahasa Arab, yaudah, misalnya kalau misalnya Ustaz Fakhri di mana, misalnya Ustaz Fakhri, atau kalau misalnya anak, berarti anak di bahasa Arab. Pilih, oh berarti anak akan melakukan sesuatu, anak ingin sukses dengan bahasa Arab. Seperti itu. Dan jadikan anak itu, kita tersebut, untuk cinta terhadap apa yang anak pilih. Kemudian, imnauha afdalu ma ladaik, yang kedua. Berikan semuanya terhadap itu. Apa yang dibutuhkan dalam bahasa Arab, misal. Apa yang diperlukan dalam bahasa Arab, misal. Bahasa Arab butuh kita untuk banyak latihan. Bahasa Arab untuk kita membutuhkan semua, memberikan semua apa yang ada dalam diri kita, minta lakukan untuk agar kita bisa berhasil ya. Imnahu afdalu ma ladaik, berikan apa yang antum punya semuanya, mulai dari semangat antum, materinya antum, semuanya yang apa yang berkaitan dengan antum untuk memenuhi tujuan tersebut, berikan itu. A'tini kullak u'tika ba'di, kata ilmu. Ketika kita sudah ingin menguasai sebuah ilmu, berikan semuanya, maka akan aku berikan setengah. Yang kita dapatkan itu belum tentu semua. Ketika kita sudah betul-betul totalitas untuk apa yang kita inginkan, belum tentu semua, maka setengah akan diberikan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ihtanim al-furas allati taluhu ilaik. Memanfaatkan betul-betul kesempatan yang diberikan kepada antum. Alhamdulillah, sekarang antum mengikuti seminar kebahasa Araban yang diadakan oleh Cakrawala Bahasa. Mungkin suatu saat Cakrawala Bahasa membuat sebuah program kebahasaan ini, bahasa Arab, bahasa apapun itu, manfaatkan kesempatan tersebut. Itu fursah buat antum. Karena kesempatan belum tentu datang 2 kali. Dikatakan oleh permisalan Arab, kesempatan itu al-fursah itu mislit tayril ladzi la habsa laha. Kesempatan itu selayaknya seperti burung yang tidak punya sangkar. Kayak gitu. Jadi belum tentu kembali lagi. Kalau ada sangkarnya mungkin bisa balik lagi. Tapi tidak ada sangkar, seperti itu sebuah kesempatan. Jadi manfaatkan betul-betul. Apapun itu, selama itu kesempatan untuk kita semua, antum manfaatkan benar-benar. Kemudian yang selanjutnya yang harus betul-betul kita ini. Wa kun ahadul fariq.
Jadilah antum bagian dari mereka. Mereka itu siapa? Antum ingin seperti ini. Antum ingin menjadi seorang lugawi bahasa. Jadi antum bagian di situ. Apa yang mereka lakukan, lakukan juga sama antum. Antum ingin merintis sebuah lembaga yang berbasis sebuah kebahasaan sebagaimana Cakrawala Bahasa. Cakrawala Bahasa bukan cuma kebahasaan doang, misal. Lakukan, jadi bagian di situ. Antum ikut di Cakrawala Bahasa. Antum ikut berkecimpung. Inna yadal wahid la tusaffiqu law kanatil yamin. Tapi benar, ya akhi, ya Ustaz Fahri, pada suatu saat sya'am aba mau tidak mau, pada suatu saat kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya penguasaan sebuah bahasa. Karena zaman ini bukan makin mundur, tapi makin maju. Semua pendidikan baik itu yang ada di Dubai, Imarat Al-Qasimi, ya semuanya sekarang sudah bisa diakses dengan online. Bagaimana kita mau sekolah ke sana sedangkan bahasanya kita masih belum punya. Walaysa hunaka tahaddi akbar binisbati li takwiri dhatik. Tidak ada tantangan terbaik ya, tidak ada tantangan terbesar terkecuali kita itu mengembangkan potensi kita sendiri. Sebenarnya anak ini di mana sih? Anak tuh dari kemarin kok kayak nggak ada target, nggak ada tujuan hidup. Mau ngapain, pandemi udah covid. Kayak gimana sih? Ya. Sebenarnya teman-teman sekalian, antum bisa improvisasi di situ di tengah-tengah covid. Covid bukan sebuah alasan buat antum. Sekarang justru malah dengan covid ini ya, semua lebih mudah diakses. Dulu untuk belajar di markas Munadharat Qatar, untuk belajar strategi Munadharat bahasa Arab dulu ke Qatar dulu, Bos. Datang ke Qatar dulu, bayar 8 juta dulu. Naik pesawat dulu. Sekarang sudah bisa diakses semuanya. Jadi mumpung lagi COVID nih teman-teman, manfaatkan betul-betul kesempatan yang ada dan kembangkan diri antum, karena itu tidak ada tantangan terbesar selain kita tuh mengembangkan diri kita sendiri seperti itu. Dan yang terakhir, mangkana yaumuhu khairun min amsi fa warabe. Yang hari kemarin itu lebih baik daripada yang hari sekarang itu lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang untung. Orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'un bil amsi. Kalau hari kemarin ini sama ternyata dengan hari saat ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang khasir, orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsi. Hari saat ini tuh lebih jelek daripada hari yang kemarin, maka dia adalah orang-orang yang terlaknat. Seperti itu. Jadi terus lakukan pengembangan diri. Kalau antum pengen menguasai bahasa, ikuti program-program yang ada dimanapun itu. Selama itu buat perkembangan antum, ikuti. Apa tadi yang Ana sampaikan kepada imna wa afdalu madade. Berikan semua apa yang dari antum. Jangan pelit untuk perkembangan diri sendiri. Jangan males untuk perkembangan diri sendiri. Atau tidak sesuai dengan selera. Yuk ngapain gitu kan. Kayak gitu ya. Sekarang makanya kita jangan menjadi orang-orang yang seperti itu, manfaatkan kesempatan betul-betul. Oh ya, mungkin suatu saat nanti Ana akan ke Jakarta nih teman-teman, mungkin Ana akan main-main ke Cakrawala Bahasa, bagaimana nanti di sana kita sama-sama belajar, mungkin nanti kita ketemulah di sana teman-teman sekalian. Insyaallah. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Ulum atas materi luar biasa. Saya juga dapat ilmu banyak tadi, banyak istilah-istilah Arab yang ternyata saya masih iya. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga nih, alhamdulillah ada 35 penontonnya. Dan teman-teman juga mendapatkan banyak manfaat dari agenda kita pada malam hari ini.